jangan berpikir bahwa apa yang telah kamu dapatkan dari orang tua ya kan, tapi berpikirlah bahwa apa yang telah kamu berikan kepada orang tuamu, itu yang harus kita pikirkan dan kita renungi sama-sama. Halo guys, kembali lagi di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah topik yang menarik lagi ya, yaitu seputar hukum. Ya, seperti teman-teman ketahui bahwa belakangan ini ramai dibicarakan di media sosial, yaitu seorang anak yang tega melaporkan ibu kandungnya ke polisi, gitu ya. Itu karena hal sepele, yaitu sepeda motor, ya kan. Nah, ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2020, yaitu tepatnya di Polres Lombok Tengah NTB, ya kan. Nah, ini berdasarkan kronologi yang kami himpun dari berbagai media, ya kan, dan juga melihat videonya juga, ya kan, di YouTube tuh banyak sekali videonya, bahwa kejadian ini bermula ketika ayah dari si anak ini meninggal dan meninggalkan warisan tuh, ya kan, dan warisan itu berupa tanah dijual dengan harga 200 juta. Kemudian ibunya kan mendapat 15 juta dan dibelikan sepeda motor. Tapi untuk BPKB dan stat lainnya ini atas nama si anak ini, ya kan. Lalu setelah diberikan motor, ternyata ibunya itu membolehkan saudaranya yang lain, yaitu paman, sepupu, dan keponakannya untuk memakai sepeda motor itu. Tapi si anak ini rupanya nggak terima, ya kan. Jadi si anak ini melaporkan ibu dan saudara-saudara yang lainnya itu ke polisi dengan laporan yaitu penggelapan, ya kan. Lah, kalau menurut Muton di sini, ini kan polisinya yaitu AKP Priyo Suhartono itu kan menolak laporan dari anak tersebut karena dengan asumsi bahwa itu tidak sesuai dengan kemanusiaan dan hati nurani, ya kan. Kalau menurutmu bagaimana menanggapi kasus ini? Ya, ini kan sebenarnya kasus anak menggugat ibu atau anak mempolisikan ibu ini kan bukan kasus yang pertama ya. Kan bahwa kita sendiri kan sering juga mendengar di media bahwa banyak juga anak-anak yang lain atau misalnya kasus-kasus lain yang hampir serupa lah, maksudnya anak yang menggugat atau mempolisikan ibunya. Namun di sini itu yang menarik sebenarnya itu kalau menurut Hugo itu bagaimana seorang polisi tadi dia itu berani melakukan suatu diskresi gitu. Kan kalau kita mengikuti aturan, namanya polisi kan pasti harus memproses semua laporan yang masuk kan. Nah, laporan itu kan nanti akan diproses dalam yang namanya penyelidikan, apakah nanti itu ada tindak pidana atau tidak, atau kan nanti itu naik tingkat ke tingkat penyidikan atau tidak, itu nanti kembali lagi ke polisi tersebut. Namun di sini yang menarik kan pada saat laporan itu masuk, nah si polisi ini dapat menolak itu. Nah, ini yang harus dipahami bahwa di dalam hukum itu sebenarnya moralitas dan hukum itu dua hal yang berbeda dan hal yang tak sama ya. Ada banyak pendapat yang menjelaskan bahwa misalnya hukum itu harus diutamakan daripada moral. Nah, kalau hukum itu harus diutamakan dari moral, ini tuh biasanya banyak pengaturnya itu seperti pemahaman positivisme, di mana hukum positif apa yang tertulis itu yang dijalankan. Namun juga ada yang berpendapat bahwa moral ini adalah hal yang lebih diutamakan dari hukum, ya kan, dimana moral ini tuh seperti aliran kodrat atau aliran natural, dimana kan moral itu dipahami bahwa nilai-nilai itu berasal dari suatu hal yang ilahi, berasal dari keagamaan atau berasal dari hal-hal yang dianggap suatu ilahi, dimana batasan-batasan nilai-nilai tersebut itu tidak boleh dilanggar oleh masyarakat. Nah, kalau kita bicara polisi tadi, kalau menurutku yang dilakukan polisi ini tuh sangat mulia ya. Iya. Kita tahu sendiri bahwa ada juga suatu putusan hakim yang menjelaskan bahwa harta itu dapat diperoleh gitu. Jadi kita dapat mencari harta itu dengan hal yang mudah. Namun kasih sayang orang tua yang telah diberikan kepada kita itu tidak bisa untuk membalasnya gitu. Kita saja membalas kasih dari orang tua itu susah atau tidak bisa, apalagi kita kok mau melawan orang tua sendiri.
Nah, ini menurutmu ya, dengan perbuatan Bapak AKP Priyo Suhartono ini, ya, yang perlu kita acungi jempol, ya kan? Dia kan menyampaikan nih pada anaknya ini bahwa kalau si anak ini melaporkan ibunya dengan tuntutan hanya sepeda motor, berarti kan harga diri si anak ini hanya sepeda motor kan? Soalnya kan kalau kita lihat kan juga Lucu ya? lucu gitu, maksudnya hanya dengan misalnya nominalnya 15 juta kok kita tiga-tigaman gitu, kalau istilah Jawanya apa, mentolomen itu, kita mempolisikan ibu kita sendiri. Bahwa kalau kita mau hitung-hitungan nih, kalau misalnya ibunya mau hitung-hitungan dari mulai biaya dia mengandung, menyusui, membesarkan dari kecil sampai besar itu kan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua, dalam hal ini ibu, itu kan pengorbanannya sangat besar gitu kok. Ya nggak terhitung. Iya, kita kok ya mungkin bisa jadi kalau ini perkaranya itu tidak ada hubungan antara ibu dan anak, mungkin si anak cerita, mungkin dia bisa jadi benar kalau dari sisi hukum. Namun dari segi moral kembali lagi bahwa kita itu harus menjunjung tinggi, apalagi kan bangsa kita ini kan sangat mengutamakan suatu musyawarah. Ya kita bicarakanlah baik-baik, jangan sampai masalah keluarga ini kan merembet ke kepolisian, apalagi kan dilihat oleh masyarakat juga tidak baik. Nah, kemudian ini AKP Priyo Suhartono juga menyampaikan sih ke anaknya ini bahwa polisi ini berani loh membayar harga motor itu, tapi dengan syarat si anaknya itu harus berlutut di depan orang tuanya minta maaf. Nah ini kan juga contoh teladan ya kan bagi semuanya lah ya, bahwa ada polisi yang memiliki jiwa yang mulia, ya kan, dia berani berkorban demi orang lain karena berdasarkan hati nuraninya itu si anak ini takut kena karma kan, takutnya kan. Iya kan, kembali lagi kalau menurutku pribadi ya, hukum itu yang paling utama itu harus berdasarkan hati nurani kita. Kita kan diberikan suatu pilihan, apalagi polisi kan adalah aparat yang menegakkan hukum. Dia kan diberi pilihan, dia kan bisa menilai bahwa sesuatu itu benar atau enggak. Dan yang dilakukan oleh polisi ini itu sangat tepat, di mana dia menolak laporan tersebut dan dia memberikan edukasi, memberikan teladan lah, bahwa sebagai seorang anak kamu itu jangan kurang ajar pada ibumu sendiri gitu kan. Iya betul kan, kita kalau belajar hukum juga kan mengenal ada tujuan hukum, itu kan ada keadilan, kepastian, kemanfaatan. Iya kan, kalau kita bicara dari segi kepastian misalnya, mungkin sekali lagi mungkin si anak ini bisa jadi benar textbooknya ya. Kalau secara textbook bisa jadi dia benar, tapi dari segi keadilan sama kemanfaatan ini tuh kayak belum tentu gitu. Kalau kita bicara keadilan misalnya ya, bagi si ibu ini kan pasti dia merasa dirinya itu tidak adil. Kenapa? Karena dia kan merasa bahwa anak ini itu sudah saya kandung, saya besarkan sampai sedemikian rupa, banyak pengorbanan yang saya telah curahkan, tenaga, air mata, darah kan sudah tercurahkan semua, kok tiga-tigaman itu hanya dengan demi uang 15 juta sampai menggugat ibunya sendiri. Kalau dari segi manfaat kan juga kan kita tidak bermanfaat gitu, hanya uang 15 juta itu kan bisa dicari lah, betul. Kan namanya harta itu kan gampang diperoleh lah. Kalau kita mau membandingkannya dengan kasih yang diberikan oleh orang tua, itu kan kita tidak mampu itu membahas kasih orang tua. Good job. Ya, kemudian AKP Priyo ini kan juga diberikan apresiasi dan pujian dari semua masyarakat, yaitu salah satunya oleh Bapak Aziz Muslim ya. Dia selaku ketua pengurus koordinator cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Bali Musra. Nah ini kan hanya contoh bahwa polisi yang bertindak dengan mulia itu akan mendapatkan apresiasi yang besar dari masyarakat. Iya, ini juga sangat layak gitu. Kan siapa tahu nanti kedepannya banyak polisi-polisi yang melakukan hal-hal yang patut dipuji lah, diapresiasi. Betul. Dan juga termasuk anak-anaknya nih, anak-anak yang muda-muda ini juga harus belajar dari kasus ini, bahwa orang tua itu adalah orang yang harus kita hargai, kita hormati, kan, kita sayangi. Iya, apalagi kan seorang ibu, kan ada juga lagu kan, kasih ibu itu sepanjang masa. Pepatah juga bilang bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Kita mau berbuat amal sebanyak apapun, kita mau berbuat baik
sebanyak apapun kalau kita durhaka kepada ibu kita sendiri. Iya. Apa artinya gitu? Iya, betul sekali. Ya teman-teman, kami mungkin juga memiliki masukan juga ya bahwa kasus ini tuh hanya sebagian kecil dari seluruh kasus yang kita pelajari selama ini ya. Terutama berkaitan dengan hukum tuh banyak kasus-kasus lain yang hampir sama lah dengan kasus ini, tapi yang kurang mendapat perhatian juga ya. Iya, perhatian kasus warisan harta ini kan ya. Kan ini sangat disayangkan. Sensitif sekali kalau masalah harta itu sampai mengganggu keharmonisan satu keluarga, sangat disayangkan lah ya. Mungkin bagi semua anak-anak ya yang mungkin masih memiliki orang tua atau bahkan yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, mungkin dapat berpikiran lah. Jangan berpikir bahwa apa yang telah kamu dapatkan dari orang tua ya kan, tapi berpikirlah bahwa apa yang telah kamu berikan pada orang tuamu, apa yang harus kita pikirkan dan kita renungi sama-sama. Dan kita dapat mengambil hikmah dari kasus ini supaya di kemudian hari kedepannya meminimalkan ya kejadian seperti ini yang mungkin dari masyarakat kita tuh sangat tidak baik lah ya. Iya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pembahasan kami tentang kasus ini. Jika teman-teman punya saran atau masukan, silahkan tinggal di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. See you!